Lo tau di, ini HP, gue nggak tahu nih norak apa gak, tapi ini HP tuh sweet spot banget lah kalau gue di. Penasaran? Welcome to ST Media. Ya, kali ini gue yang nge-host. Aldi gue kudeta dulu, gue suruh jadi kameramen. Enggak sih, sebenarnya gue disuruh jadi host. Jadi ya, langsung aja buat kalian yang suka tentang teknologi atau produktivitas, jangan lupa like, share, and subscribe ke channel ST Media biar nggak ketinggalan informasi terbaru dari kita yang super bermanfaat, super racun kayak di video ini. Oke, sesuai thumbnail, kalian udah tahu di video ini gue bakal ngebahas apa ya. Jadi kali ini gue pengen ngebahas HP Black Shark 3 yang baru-baru ini keluar di Indonesia ya. Dan perlu di note kalau gue tuh bukan seorang hardcore gamer, ya klasik gamer lah. Dan juga gue bukan seorang nerd banget soal yang per HP-HPan gitu ya. Jadi gue nge-review HP ini sesuai dengan apa yang gue rasain, apa experience gue selama gue pakai si ini HP. Ya kira-kira udah 1 minggu, ya 1 mingguan aku nih pakai HP. Nah buat kalian yang penasaran sama packagingnya, karena nih gue langsung review gitu ya, nggak pakai unboxing segala macem nih packagingnya. Warna hitam dari Black Shark ya, jelas ya HP Black Shark ini ada fontnya gini ya, tulisan S ini hologram nih ya. Tuh, nyala-nyala. Terus di paketnya kita dapat HP-nya, pasti ya, masa beli nggak dapat HP, dapat silikon ininya nih, case lumayan. Terus dapat ini chargernya ini warna putih, cukup disayangkan ya, harusnya sih warna hitam gitu karena biar setema gitu, kotaknya hitam, HP-nya hitam, harusnya chargernya hitam. Dan chargernya ini udah 65 watt fast charging, mantap pokoknya. Oke, pertama kita bahas secara general dulu kali ya, dari desain dan bodinya segala macamnya gitu ya. Nah, gue udah ngecek di websitenya, jadi si Black Shark 3 ini tersedia dalam 2 warna, yaitu nih yang gue pegang Midnight Black dan juga Knight Grey. Tapi di Indonesia ini baru keluar sih Midnight Black doang. Untuk yang Knight Grey-nya gue rasa sih nanti pihak Black Shark-nya bakal launching lagi gitu ya, gue nggak tahu kapan, cuman tungguin aja. Karena namanya Midnight Black, otomatis warnanya tuh hitam duff semua ya. By the way, desainnya ini lebih simple dari generasi sebelumnya dengan teman seperguruannya, yaitu Black Shark 2 Pro yang pernah di-review Aldi. Kalau kalian penasaran, videonya ada di sini. This is personal preference. Anjay. Ya ini sih apa ya, preferensi masing-masing aja gitu ya. Kebanyakan sih HP gaming itu punya desain yang cukup heboh gitu ya, dan juga mungkin beberapa orang ada yang kurang suka dengan desain terlalu heboh. Nah menurut gue si Black Shark 3 ini nih yang gue pegang ini desainnya tuh cukup simple ya, dibandingin sama desain Black Shark lainnya lah kalau gue compare gitu ya. Meskipun terlihat minimalis, tapi gue demen banget sama desain HP gaming yang satu ini. Smartphone atau HP sama aja gitu ya. Bodinya ini memiliki counter dan nggak polosan gitu di satu jenis. Dan ada kombinasi antara metal dan juga plastik kaca yang fingerprint magnet parah. Oleh karena itu gue demen banget ya sama case karetnya. Dia tuh bisa meminimalisir fingerprintnya ya, meskipun nih kayak masih ada bolong-bolong, mungkin di biro kali ya. Kayaknya bolong-bolong gitu teksturnya. Ya sengaja tuh beberapa aksen ininya kayak hurufnya dan ininya tuh masih ketutupan gitu ya. Ini opini sama di case gue doang kali ya, tapi menurut gue nih si case karetnya ini nih ngebantu banget ketika gue main game. Jadi kalau misalkan gak make ini case itu, gue kalau main tuh jari gue molos gitu. Tapi kalau pas make ini case nih, casing karet ini tuh jadi lebih ada kayak gripnya gitu loh, ngerasa grip. Apalagi kan kayak mungkin ntar gue biro kali ya, ini dia ada kayak ada bolongan gitu di tombol triggernya nih. Jadi tuh kayak gue berasa lebih nyengker aja. Desain belakangnya ini berbentuk simetris untuk penggunaan horizontal maupun vertikal di bagian atas dan bawahnya. Dan ada kontur berbentuk berlian begitu, jadi kelihatan keren aja dilihatnya menurut gue ya. Dan Black Shark sendiri mengklaim kalau bentuk desain ini dapat mensupport performa kalian dalam bermain game. Gak ketinggalan juga ada 3 titik poin LED RGB yang membuat tampilan HP ini semakin menjadi estetik. 2 diantaranya berbentuk strip kecil dan salah satunya adalah logo S dari si Black Shark-nya yang terdapat di tengah. LED-nya ini bisa dikustomisasi mulai dari warna, efek yang ditampilkan, dan juga kalian dapat menyeting efek LED tersebut sesuai penggunaan kondisi yang kalian inginkan. Dengan masuk ke bagian pengaturan, lalu pilih special feature, kemudian pilih lighting effect. Kemudian di sisi atasnya tuh ada colokan untuk headphone jack 3,5 mm, di sisi bawahnya ada slot untuk USB Type-C, di sisi kiri atasnya itu ada tombol volume dan untuk slot SIM card, dan di sisi kanannya itu ada tombol lock, power, dan juga tombol toggle untuk masuk ke mode Black Shark Space. Mari beralih ke bagian layarnya. Layarnya ini udah 6,67 inch AMOLED display dengan kualitas Full HD+, kemudian resolusinya ini udah mencapai 1080x2400, dan untuk full screen ratio-nya ini udah mencapai 20:9. Kemudian brightness-nya juga udah mencapai 550 nits dengan refresh rate layarnya ini udah mencapai 90 Hz.
Ya, dikarenakan panelnya ini udah mencapai AMOLED, terus screen refresh rate-nya itu udah sampai 90 Hz, otomatis buat kalian yang doyan nonton film atau main game yang udah ngedukung screen refresh rate sampai 90 Hz, ya itu udah enak banget displaynya. Dan gue pribadi selama ya gue nonton anime, nonton YouTube, gue main game juga, ya beneran enak gitu, terbukti lah pokoknya. Nah, buat kalian-kalian yang doyan main game, nonton berjam-jam dan kurang suka masuk gue sama brightness yang terlalu tinggi, Black Shark 3 ini udah menyediakan fitur anti flicker dimming, di mana ketika kalian nonton atau main game di brightness yang rendah, kalian masih bisa ngeliat detail yang cukup jelas di layar kalian. Ya, kalian bisa lihat komparasinya nih. Let's talk about the audio. Jadi smartphone ini udah menggunakan dual front facing symmetry stereo. Jadi penempatan speakernya itu berada di bagian atas dan juga bawah depan smartphone-nya. Ini ide yang cemerlang menurut gue. Jadi ketika kalian main game atau nonton film itu, jadi nggak perlu khawatir kalau speakernya itu ketutupan sama tangan kalian. Ya kalau di penggunaan gue pribadi sih speaker stereo ini juga cukup berguna gitu ya. Apalagi pas gue lagi main game FPS kayak PUBG, COD gitu. Nah kalau buat kalian yang penasaran sama kualitas dari audio si Black Shark 3 ini, silakan didengar. Nah, mari kita bahas soal performanya nih ya, yang bikin gue kecanduan buat pakai smartphone ini mulu dan juga jadi alasan kenapa lo semua tuh ya kudu nabung terus beli nih HP. Si Black Shark 3 yang gue pegang kali ini udah menggunakan SoC Snapdragon 865 yang dibekali 8GB RAM plus 128 internal storage serta kustomisasi UI dengan nama JoyUI 11 yang berbasis dengan Android 10. Dan lo tahu HP ini dibanderol dengan harga berapa? 9.999.000. Di smartphone ini juga udah mendukung sampai 5G konektivitasnya. Jadi kalian bisa pamer ke teman-teman kalian. Kayak gini contohnya. Ya HP masih 4G nih, yang lihat HP gue di 5G. Ya meskipun sekarang di Indonesia belum ada gitu ya, tapi kan nggak mungkin juga Indonesia stuck di 4G mulu. Sebenarnya spek ini smartphone ini overkill banget buat gue. Jadi gue udah coba buat multitask aplikasi gitu ya, banyak aplikasi, terus loading install game, ngopi data dan sebagainya, itu udah cepet banget, gak ada masalah. Mulus. Nah, storage yang udah 128GB ini juga kalian bisa manfaatkan semaksimal mungkin. Tapi jangan bakal nyimpen aneh-aneh. Ya banyak aneh-aneh, lo nggak usah berpikir yang macem-macem gitu loh. Untuk pengetesan benchmark Black Shark 3 ini, performa yang didapat melalui Antutu versi 8.4 udah mencapai skor di 450 ribuan. Pada 3D Mark mencapai skor Slingshot Extreme 7334 dan di Geekbench 5 mendapat di single core 896 dan untuk di multicore-nya itu 3400. Ya so far so good lah ya untuk smartphone gaming, antara harga dan kualitas yang diberikan menurut gue sih masih oke lah ya. Nah, Black Shark 3 ini kan juga menyediakan fitur Shark Game Space ya kalau nggak salah namanya ya, dimana fitur ini bisa memaksimalkan performa kalian dalam bermain game. Menurut gue fitur ini perlu diapresiasi banget ya. Jadi ketika kalian masuk ke modenya ini ada intronya, terus interface di dalamnya ini kelihatan ajib, dan game HP kalian ini dibikin preview lagi di dalamnya ya, meskipun gak semua game sih, tergantung gamenya apa dulu nih, kayak PUBG atau Honkai itu masih ada previewnya. Ya, to be honest, sebenarnya menurut gue nih ya, lo nggak usah pakai itu fitur juga performa nih HP udah mantep banget gitu ya. Tapi gue bakal tetap jelasin fitur-fitur gaming apa aja nih yang ada di HP ini. Tenang aja. Black Shark 3 ini udah menggunakan fitur UFS 3.0 ya. Jadi gampangnya itu kayak semacam SSD aja dah. Jadi fiturnya ini bisa mempercepat proses transfer file kalian itu lebih dari biasanya. Fitur ini paling berasa ketika kalian loading awal sebelum masuk game atau lagi nginstal game. Terus terdapat juga fitur untuk mengurangi latensi kalian saat bermain game, yaitu 270 Hz touch reporting rate. Di mana touchscreen response 270 Hz ini berguna untuk mengurangi latensi waktu sepersekian detik ketika jari lo nyentuh layar HP-nya ini. Fitur ini diklaim sangat berguna ketika kalian bermain game yang menggunakan banyak jari gitu. Ya kayak PUBG contohnya lah. Ya jujur aja gue sebenarnya tuh nggak tahu banget ya perbedaannya ketika main di HP ini terus dibandingin sama HP yang setara gitu ya. Perbedaan 270 Hz itu kayak apa tuh spesifiknya. Cuman ya selama gue experience pakai HP ini sih enak-enak aja gitu ya. Gue main di smartphone ini skill gue tuh berasa nambah. Atau emang dasar gue emang jago gitu loh. Masih ada lagi, jadi ketika kalian in-game itu ada fitur game dock-nya. Jadi fitur ini berguna untuk mengoptimalkan experience kalian saat bermain game. Dalam game dock-nya ini banyak banget settingan dan fitur yang bisa kalian gunakan. Tapi di antara banyaknya pilihan tersebut, fitur yang benar-benar berguna menurut gue itu Master Control, Shark Time, dan juga Monitor atau Monitoring. Sebenarnya fitur Master Control ini sih udah ada di generasi sebelumnya kayak di Black Shark 2 dan Black Shark 2 Pro, di mana fitur ini bisa mengaktifkan shortcut untuk tombol yang susah diraih menjadi tinggal menekan layarnya aja. Jadi kalian bisa mengatur penempatan shortcut buttonnya sesuai keinginan kalian.
Pihak Blackshark mengklaim kalau di Blackshark 3 ini, kalau fitur Master Control ini udah menjadi lebih baik daripada generasi sebelumnya, di mana tingkat area tekanan sensitivitas pada layarnya menjadi lebih besar dan lebih akurat. Kemudian ada fitur Shark Time, di mana fitur ini berguna untuk merecord beberapa detik gameplay kalian. Ya jelas berguna lah buat nyimpen momen-momen epic kalian saat bermain game. Dan yang terakhir ada fitur monitoring, di mana fitur ini berguna ketika kalian pengen lihat performa FPS kalian saat bermain game apapun. Nah, experience gue saat main game pakai HP ini nih bikin gue terkesima gitu ya. Gue tuh pakai settingan rata kanan semuanya tuh ya, mulai dari PUBG, Omnyoji Arena, COD, Honkai itu tetap mulus. Gimana kagak racun ya HP. Terutama pas gue lagi main Honkai Impact 3. Jadi kalau lo tahu karakter Herser of Reason, Herser of Void, nah tuh lo tahu tuh ya kalau dia lagi ulti gitu tuh rame bukan main Pak, asli. Apalagi gue mainnya di multiplayer, semuanya juga pada ulti gitu ya. Pasti ada rasa nge-lag atau kayak ya patah-patah gitu ya. Bahkan di HP gue yang lama aja tuh pas gue main itu, pas si Herser of Reason-nya itu ulti, force close gitu loh. Nah ini di HP ini nih full rata kanan, 60 fps, anti aliasing nyala, semua nyala gitu ya. Itu kagak ada nge-lag ya, mungkin frame rate-nya drop dikit ya, paling 57, 56 ke 60 lagi. Gimana kagak racun ya HP, gue ulang lagi tuh. Nah tadi experience gue, maaf kalau terlalu lebay. Sekarang kita mengedukasi lagi gitu ya. Kita bahas thermal yang dimiliki sama si Blackshark 3 ini. Untuk pendinginnya sendiri di Blackshark 3 ini udah menggunakan sandwich liquid cooling, di mana sistem liquid cooling ini bisa diklaim sama Blackshark-nya ini bisa mengefisiensi pendinginan hingga 50%. Buat kapasitas baterai di Blackshark 3 ini udah mencapai 4720 mAh dual baterai, di mana penggunaan seharian itu udah alot parah. Bener-bener alot parah. Gue main berjam-jam gitu ya, rata kanan semua tuh gas terus pokoknya. Di posisi idle juga gue diemin aja gitu HP itu tuh harian. Nah ini ngecas ini juga yang luar biasa nih ya. Ini gue nyobain sendiri, gue nggak ngeliat review luar nih, gue nyobain sendiri, gue experience sendiri pokoknya ya. Ini baterai dari 10% ke full itu nggak makan waktu kurang dari 40 menit. Oh ya, gue juga lupa ngingetin nih, kalau Blackshark 3 ini menyediakan 4 kontak magnet di belakangnya sebagai opsi pengecasan tambahan dengan daya 18 watt fast charge. Untuk magnetik tambahannya ini sayangnya dibeli terpisah ya. Last but not least yaitu kameranya. Jadi si Blackshark 3 ini udah menyediakan 4 kamera ya, jadi 1 di depan dan 3 di belakang. Dan 3 ini nggak sama semua nih, kualitasnya beda-beda. Nah, pada bagian belakangnya di kamera utama sudah dibekali 64 megapiksel f1.8, 13 megapiksel ultra wide f2.25, dan di kamera 5 megapikselnya ini sudah dibukanya f2.2, dan untuk di kamera depannya ini sudah dibekali 20 megapiksel f2.2. Cuma gue bingung nih, kenapa di bukan f1.8 itu ditaruh di kamera utama, kenapa nggak di pas di kamera bokehnya gitu yang di 5 megapiksel, kan lebih bisa dapet gitu bokehnya. Cuman ya udahlah ya, buat kualitas kameranya bisa kalian lihat sendiri. Masih berantakan juga rambutku, jadi tapi ya udahlah, nih lagi di luar itu tempat bulu tangkisnya. Nah, ini tempat bulu tangkisnya, jadi ya semoga puas di mata kalian gitu hasilnya. Ini gue lagi nyoba 4K juga, 60 fps ya. Di luar tuh ada anak-anak di belakang, ini mobil Erwin. Nah ini di posisi landscape, terima kasih aku udah megang 60 fps kan ya. Iya. Tuh kalau gue gerakin ninja tuh the best emang. Ya kita muter lagi, nggak usah jauh-jauh juga malu kemana-mana. Panas loh, gue males keluar sebenarnya. Hampir aja lupa ya kan, gue pengen ngingetin nih kalau si Blackshark ini menyediakan aksesoris gaming yang diklaim udah kompatibel dengan iPhone dan juga perangkat Android lainnya. Di antaranya ada fan cooler, gamepad, dan juga earphone gaming. Nih biar sekalian aja kali ya, buat link pembelian smartphone dan aksesorisnya bisa kalian cek di kolom deskripsi. Oke, masuk ke kesimpulan. Jadi gue bingung nih ya, gue nge-review nih HP itu sebenarnya berlebihan atau enggak, terlalu lebih atau enggak. Ya karena gue baru pertama kali nge-review langsung, nyobain performanya langsung si HP Blackshark 3 ini, ya gue seneng gitu, gue terkesima banget. Soalnya buat kayak penggunaan daily usage ataupun gaming ya, apalagi buat gamingnya, performa yang diberikan tuh udah top marko top banget buat gue. Terus juga buat desainnya tuh nggak rame gitu ya, gue seneng gitu desain begini. Terlalu heboh juga kayak, nih gue kurang suka gitu. Buat siapa Blackshark 3 ini ditujukan? Ya tentunya buat kalian yang doyan gaming, yang dokunya udah settle buat beli ini smartphone. Apalagi buat kalian yang gamer hardcore, kalian tuh kudu banget beli nih HP. Lo cobain nih performa di HP ini tuh nggak bakal rugi.
Untuk worth it atau enggaknya ya balik lagi ke kalian. Buat casual gamer, buat hardcore gamer, sama-sama gamer, ya kalian tinggal nabung buat beli HP ini dan kalian nggak bakal rugi sama kualitasnya. Atau kalian beli yang di atas ini juga nggak apa-apa, Blackshare 3 Pro-nya. Atau kalau duit kalian nggak cukup, kalian beli di generasi sebelumnya aja, si Blackshare 2 sama Blackshare 2 Pro. Ya di zaman sekarang sih masih worth lah dia. Harusnya. Oke, mungkin itu aja kali ya review dari Blackshare 3 ini nih. Ya maaf lu masih baru gitu ya. Kalau ada terlalu berlebihan gitu ya, terlalu excited, terlalu berlebihan atau terlalu ada yang kurang gitu maksudnya. Mohon maaf, gue bakal perbaiki ke depannya. Pokoknya kalau misalkan ada koreksi, saran, pertanyaan atau kritik, taruh di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, share, and subscribe ke channel ini ya. Dan sebar ke teman-teman kalian gitu. Kalau ada HP gaming masih hitungannya untuk harganya itu masih worth it gitu zaman sekarang gitu ya. Ya itu aja. Jangan lupa juga nyalain tombol notifikasinya biar jadi notice code ST Mania. Aja. Ya udahlah itu aja. Di sini ada Ghost Capito, di situ ada Aldi. Gua apa ini? Sampai jumpa, mari berkarya, sayonara. Anjay. Gua gak tahu, udah.